Ya, isu seputar ekonomi yang menjadi tema besar debat Cawapres kali ini merupakan isu yang paling ditunggu. Di tengah banyaknya cobaan ekonomi, masyarakat pastinya penasaran seperti apa gagasan para Cawapres dalam mengembangkan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang dalam tren yang cukup positif. Apa saja yang harus menjadi perhatian ketiga paslon? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama pakar ekonomi Universitas Kristen Atmajaya, Bapak Sri Susilo. Selamat sore, Pak Susilo. Pak Susilo. Oke, mungkin masih di mute, Pak. Boleh di-unmute terlebih dahulu. Ya, selamat sore. Ya, suara saya jelas ya, Pak Susilo? Selamat sore, Mas Juno. Iya, sehat Pak Ape ya? Iya, siap. Pak, kita bicara ekonomi. Ini kan masing-masing punya gagasannya. Sebenarnya kita sudah berbincang beberapa waktu yang lalu ya. Ada yang bicara ya angka-angka seperti itu. Kalau dari pandangan Anda terlebih dahulu, Pak, kita ke secara general dulu. Apa yang harusnya menjadi perhatian ketiga Cawapres ini nanti kalau bicara ekonomi? Ya, tentu saja kalau bicara ekonomi, baik, terutama ekonomi Indonesia ke depan, ini kan kita masih ada PR yang berkaitan dengan kemiskinan, ketimpangan, serta pertumbuhan ekonomi. Karena itu yang utama. PR-nya itu, dan saya lihat memang di ketiga dokumen visi misi ketiga Capres sudah ada. Kemudian PR yang tidak kalah pentingnya kan bagaimana pengelolaan utang luar negeri, bagaimana kemudian mendorong peningkatan kemiskinan melalui jaring pengaman sosial, dan kemudian isu mengenai investasi, isu berkaitan dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Saya kira itu yang secara umum harus menjadi fokus atau menjadi pokok bahasan yang harus diangkat oleh ketiga Capres. Oke, kalau kita bicara juga secara sekilas kita tahu ada angka misalnya Ganjar Mahfud ada angka 17 juta, menciptakan 17 juta lapangan kerja, sementara Amin menyebutkan 15 juta lapangan kerja, sementara Prabowo tadi lebih fokus bagaimana menciptakan entrepreneur muda di angka 2 juta. Dari ketiga ini, Pak, kalau secara spesifik kita lihat kan ada angka-angka, ada target seperti itu. Bicara realistis dan juga optimisme, bagaimana Anda menilai dari target tiga Cawapres ini dengan angkanya masing-masing? Iya. Kita mulai ini urut sekedar. Monggo, iya Pak. Jadi misalnya dari targetnya Ganjar, 17 juta lapangan kerja. Ganjar sendiri mengakui bahwa ini terkesan dalam tanda petik ambisius begitu. Tetapi memang dalam visi misi mereka ini merupakan satu tantangan yang harus dikejar untuk bagaimana mengatasi ketersediaan lapangan kerja itu, karena selama ini kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi 7% per tahun, sulit untuk bisa menyelesaikan masalah lapangan kerja begitu. Dan ini kalau dengan pasangan nomor 1 Amin, saya kira ini masalah perspektif dari skenario saja, karena kalau kita bicara ekonomi ke depan proyek itu bisa ada skenario. Ganjar saya pikir lebih mengambil skenario optimis, sedangkan Amin moderat. Bagaimana dengan pasangan nomor 2 Prabowo, ini ya dia mencoba melihat sisi lain, bagaimana intinya sama, menciptakan mengkreat lapangan kerja dengan entrepreneurship. Entrepreneurship itu artinya apa? Menciptakan lapangan kerja baru sendiri dan untuk orang lain. Dan dia memang membidik segmen dari anak-anak muda supaya mendorong entrepreneurship kaitannya dengan cawapresnya, saya kira begitu. Kalau yang Amin, Pak, tadi kita lihat bagaimana angka, ya 15 juta. Ini angka 15 juta, saya kira dari pola kerangka pikirnya sama dengan Ganjar. Cuma memang perspektif asumsi-asumsi yang digunakan saja. Jadi kalau Ganjar saya juga lebih ke skenario optimis, sedangkan Amin nomor 1 lebih cenderung pada moderat. Gitu. Asumsinya sama. Jadi toh angka 15 sampai 17 juta dalam 5 tahun ini kan sebenarnya tidak beda nyata secara statistik.
Ya, oke. Jadi dengan kata lain kalau kita bicara angka 15 hingga 17 tadi cukup realistis ya Pak, asal tadi pertumbuhan ekonominya ada di 7 ya Pak? Iya. Itu minimal. Kalau Amin kan ngambil 5,8 sampai 6. Oke. Ini kan masalah hitung-hitungan kalau jatuhnya kalau Amin ngambil 7 ya, nanti sama. Hampir sama. 7%. Kalau Ganjar ngambil 6% jatuhnya juga 15%. Saya kira ini masalah pengambilan skenario saja. Baik, tapi kalau kita bicara angka pertumbuhan Pak, sekarang memang di 5. Tapi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya ketika kita ingin mengubah kelas kita menengah seperti itu, memang angka 7 atau 8 itu yang harus kita kejar ya Pak Susilo ya? Iya, memang kalau untuk tahun 2024, saya kira melonjak ke 7 belum. Baik. Jadi ini kan bahkan kalau kita lihat tadi pidato Presiden tadi siang, itu kan masih berdetak angka 5% gitu. Tetapi angka 7% pada tahun 2025 bukan tidak mungkin, tapi sekali lagi dengan sejumlah asumsi tadi. Misalnya investasi yang ada dengan investasi yang kuat, ya baik asing maupun domestik. Nah itu pun tuntutan bagaimana menciptakan iklim investasi harus berubah, harus yang dilanjutkan tadi harus berubah, juga harus sukses dan jadi saya kira memang harus ada perubahan demikian. Kalau tidak ya sulit untuk menarik investasi baru yang cukup besar, yang mampu mendorong angka 7% tadi gitu. Oke, baik. Kalau kita bicara juga mengenai investasi, Pak, ini menarik bahwa disebutkan bahwa investasi kita realisasinya cukup baik, seperti itu di atas 50%. Tapi ada juga banyak kritik ketika bicara realisasi ini. Tentunya karena tidak berimbang atau feedbacknya kurang dirasakan oleh banyak masyarakat. Kalau kita bicara angka-angka investasi dan realisasinya, apa yang harusnya menurut Anda Pak Susilo, apa yang harus di-highlight oleh ketiga cawapres ini terkait investasi, nilainya? Ya, ini pernah saya nyatakan beberapa waktu yang lalu saya kira di media televisi ini bahwa PR kita klasik bahkan mungkin sejak zaman beberapa presiden terakhir ini, angka realisasi investasi kita itu paling mentok ini yang terakhir ini pertengahan tahun ini 53%. Ya, 53. Di bawah itu. Jadi rata-rata 50 lah itu sudah baik. Artinya apa? Memang banyak yang ada angka persetujuan oleh BKPM, namun realisasinya hanya separuh. Padahal kalau kita bicara investasi yang membawa efek pengganda atau multiplier efek bagi perekonomian kan realisasinya. Investor merealisasikan memberikan usaha, pabrik atau usaha apa, disitulah kemudian ada pembangunan konstruksi, kemudian ada penyerapan kerja, kalau operasi ada pembayaran pajak dan sebagainya. Jadi PR-nya ketika capres nanti ini ke depan adalah bagaimana meningkatkan realisasi ini. Baik. Yang support bisa nanti angka 67%. Bahkan kalau idealnya harusnya ya mendekati 100%. Nah, pasti kalau di sini kok hanya segitu pasti ada sesuatu ini. Sesuatu yang sifatnya struktural atau yang banyak juga dikaji oleh lembaga-lembaga internasional bagaimana kebijakan di pusat ini yang sudah bagus, sudah pro investasi. Tapi mohon maaf di daerah ini nampaknya banyak kebijakan yang menghambat, belum pro investasi. Ini karena ini kan juga mungkin banyak orang mengatakan dampak negatif dalam tanda petik dari adanya otonomi daerah. Gitu. Oke, baik, menarik Pak Susilo. Kalau kita bicara juga ada satu item yang menarik perhatian saya dan juga masyarakat. Ini terkait IKN dan kaitannya dengan lapangan kerja. Masing-masing paslon ada dua yang setuju untuk tadi melanjutkan IKN dan tentunya disebutkan bahwa pastinya akan berdampak kepada masyarakat, juga lingkungan ya. Tapi ada satu paslon yang dengan jelas menolak IKN. Anda melihat IKN dan ekonomi. Apakah dua pandangan yang berbeda ini sah-sah saja Pak Susilo? Silakan. Iya, tentu saja. Maaf saya agak tidak dari aspek komentar dari aspek demokrasi ini hal yang wajar. Meskipun saya termasuk yang pro adanya ibu kota baru sebagai bagian tujuan untuk pemerataan pertumbuhan di luar Jawa. Dengan catatan, tapi juga dengan catatan. Dikerjakan bertahap, jangka panjang dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Itu catatannya. Jadi tidak boleh dipaksakan dengan ambisi target tertentu harus selesai dalam waktu jangka menengah. Jadi harus jangka panjang saya kira. Negara manapun juga menyelesaikan ibu kota, ini negara, ini ibu kota Nusantara atau istilahnya apapun, ini dalam jangka panjang, puluhan tahun begitu.
Oke, baik Pak Susilo. Jadi sebenarnya ya tadi kalau kita bicara masing-masing punya argumentasi dan sah-sah saja ya Pak ya. Tapi kalau dari sudut pandang Anda bahwa tidak ada yang sia-sia ketika tadi memang ibu kota kita bangun ya. Dan tentunya punya dampak baik itu ekonomi maupun lingkungan. Baik Pak Susilo, terima kasih atas waktunya. Kita masih jeda sebentar ya Pak, nanti kita sambung lagi ternyata masih ada beberapa pertanyaan. Kita jeda sebentar ya Pak ya, kita akan